Aku Sarakoto. Hai guys, selamat datang di Alur Film India. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang dari kecil sudah terlibat dalam dunia pencurian. Dan saat sudah dewasa, ia pun menjadi pelindung dan memberantas kejahatan. Gak pakai lama yuk, kita mulai alur filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang bapak tua pengurus panti asuhan yang sedang menelepon meminta belas kasihan karena keadaan anak-anak di panti asuhan yang mengalami kelaparan. Hal itu terjadi karena tidak ada yang mau menjadi donatur di panti asuhan mereka. Sekalipun ada itu hanya untuk formalitas saja. Contohnya saja seperti pejabat botak ini, di depan media dia menyumbangkan beberapa panci besar yang berisi makanan agar anak-anak yatim ini bisa makan dengan kenyang. Namun ketika pejabat itu pergi, bapak ini pun melihat isinya, yang ternyata makanannya cuma ada satu panci kecil saja. Lalu ada lagi seorang pengusaha yang mengatakan kepada media kalau ia akan memberikan uang donasi kepada anak-anak panti asuhan itu. Sehingga anak-anak itu dan bapak ini pun menjadi sangat bahagia. Namun di belakang media, ketika anak-anak ini akan mengambil uangnya, bukannya mendapatkan uang, mereka malah diusir dari sana. Jadi karena itulah anak-anak panti asuhan ini sangat putus asa sebab tidak ada yang peduli kepada mereka. Bahkan orang yang ditelepon bapak ini pun menutup teleponnya. Sehingga anak-anak di panti asuhan pun harus tidur dengan keadaan lapar. Lalu salah satu anak di sana berkata, "Para penjabat itu hanya memanfaatkan kami demi keuntungan mereka sendiri seperti pencuri." Namun tiba-tiba seorang anak yang bernama Ram berkata, "Kau tak boleh berkata begitu kepada keluarga kita. India adalah negaraku, seluruh rakyat India adalah saudaraku. Dan mengandalkan keluarga saat butuh itu sah-sah saja." Yang lalu ia pun merencanakan sesuatu. Dan tujuan pertamanya adalah si pejabat botak ini. Yang tak lama kemudian ia mendekati si botak dengan pura-pura menjual balon. Sehingga anak si botak pun membeli balonnya. Akan tetapi ketika Ram pergi, tiba-tiba balonnya meletus dan di dalamnya sudah ada obat tidur. Sehingga si botak dan anaknya pun jadi tertidur. Dan di saat itu Ram pun mengambil kunci rumahnya, lalu mengambil semua uang si botak, lalu secara diam-diam ia mengirimkan uang tersebut kepada si bapak. Saat melihat uangnya, bapak ini pun menjadi sangat senang, karena akhirnya mereka semua bisa makan dengan kenyang. Lalu misi yang kedua adalah pengusaha ini, yang mana Ram datang ke rumahnya dengan menyamar sebagai tukang paket dan memberikan sebuah paket kepada istrinya, yang rupanya isinya adalah foto pengusaha itu sedang berselingkuh. Sehingga melihatnya jelas istrinya pun sangat marah. Mereka berdua pun jadi ribut cuy. Sedangkan si Ram mengambil semua uangnya, lalu mengirimkannya ke panti asuhan lagi. Dan kali ini mereka pun mendapatkan tempat tidur baru. Seiring berjalannya waktu, Ram pun terus mencuri agar kehidupan teman-teman di panti asuhan bisa menjadi lebih baik. Namun yang dicurinya hanyalah dari orang-orang yang korup saja. Sehingga tak lama ia pun terkenal dan orang-orang menyebutnya dengan nama Robin Hood. Beberapa tahun kemudian Ram pun telah tumbuh menjadi pria dewasa yang sangat gagah dan tampan. Dan aksi pencuriannya terus berlanjut. Bahkan kini ia menjadi pria yang sangat jenius dan bisa penyamaran. Contohnya saja ketika para penjabat ini sedang berbagi uang, ia pun datang dengan menyamar sebagai orang pajak dan mengambil uang mereka semua. Karena tujuannya adalah memberikan kehidupan yang layak kepada anak-anak yatim ataupun anak-anak jalanan, agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sedangkan para polisi berusaha menangkapnya. Akan tetapi karena Ram jenius dan bisa menyamar menjadi apa saja, para polisi itu selalu mendapati kegagalan, mereka pun tak bisa menangkap dirinya. Lalu misi selanjutnya Ram pun menyamar sebagai teknisi. CCTV pun sudah diretasnya agar wajahnya tidak terlihat. Lalu ia pun masuk dengan menggunakan sidik jari yang telah ia siapkan. Seketika Ram pun membuka berangkas itu dengan hati-hati. Dan tak lama kemudian ia pun bisa membuka sandinya. Akan tetapi ketika Ram membuka pintu berangkasnya, tiba-tiba saja sebuah sensor berbunyi. Yang mana ternyata para polisi telah mengetahui aksinya. Melihat itu Ram pun menjadi sangat terkejut. Rupanya para polisi telah menjebaknya dan sudah mengepung gedung tersebut. Sedangkan polisi ini yang bernama Victor merasa senang karena akan bisa menangkap Robin Hood kali ini. Akan tetapi ketika dia sampai di ruangan itu, Robin Hood sudah tidak ada, yang mana rupanya ia telah melarikan diri lewat ventilasi AC. Dan setibanya di atas ketika ia melihat ke bawah, ternyata gedung itu sangat tinggi dan telah dikepung oleh para polisi. Mengetahui kalau polisi itu sudah sampai di atas, ia pun bergegas bersembunyi di sebuah ruangan kecil. Akan tetapi rupanya polisi ini sangat jeli. Ia mengetahui si buronannya itu bersembunyi di ruangan di sana, yang mana ia pun langsung mendekatinya, sembari memegang pistol, sedangkan Ram akan menghajarnya dengan sebuah besi. Namun tiba-tiba seorang polisi menghentikannya, sembari berkata, "Ia adalah kepala polisi kami, Pak."
Mendengar itu Ram pun pura-pura kesal, sedangkan si Victor yang heran bertanya kepada anggotanya siapa dia. Yang dijawab ia adalah orang pertama yang telah melaporkan Robin Hood. Ternyata sebelumnya Ram telah menyamar sebagai anak seorang pengusaha yang telah meninggal dan ia pun datang ke kantor polisi berpura-pura melaporkan kalau ia telah dirampok Robin Hood. Karena merasa kesal, ia pun bertekad akan menangkap Robin Hood dengan tangannya sendiri. Mendengar itu akhirnya Ram pun dilepaskan. Tak berapa lama ia pun pulang kembali ke panti asuhannya. Namun ketika melihat si bapa dan anak-anak asuhnya, ia pun menjadi termenung sehingga melihat itu temannya pun bertanya, "Kau kenapa?" Yang dijawab bapa itu adalah segalanya bagiku. Hari ini polisi mengejarku, besok mungkin mereka akan mengejarnya. Jika itu terjadi, anak-anak panti asuhan akan dianggap sebagai pencuri. Oleh karena itu, Ram pun berencana untuk berhenti mencuri dan mencari pekerjaan baru. Keesokan harinya, Ram pun datang ke kantor sebuah agen pengawal untuk melamar kerja. Namun di sana terlihat seperti agen yang tidak laku selain tempatnya yang bobrok. Petugasnya juga tua-tua. Namun tiba-tiba telepon di sana berdering, yang mana rupanya mereka mendapatkan misi dari seorang pria yang bernama Johnny dari Australia. Johnny ini ingin memakai pengawalan mereka untuk mengawal bosnya seorang gadis yang kaya raya. Gadis itu pun akan pulang kampung ke desanya yang bernama Naramba. Mendengar itu Ram pun menyuruh agen itu untuk menerimanya saja. Lalu Ram pun membantu agen itu agar menerima bayaran besar. Dan langsung aja agen itu pun mendapatkan bayaran ratusan juta. Agen ini pun begitu terkejut karena selama ia bekerja, belum pernah ada yang memberi uang sebanyak itu. Karena mereka akan mengawal orang yang sangat kaya, Ram pun langsung merubah penampilannya, yang mana dia pun menyewa 3 buah mobil mahal, agar terlihat meyakinkan. Dia juga mengganti para petugas, dan mengenakan mereka dengan senjata-senjata lengkap, agar terlihat seperti pengawal profesional. Kemudian datanglah seorang gadis yang bernama Nera. Ia pun turun dari pesawat pribadinya, sehingga melihatnya Ram pun langsung terpukau. Lalu dengan sebuah bunga Ram pun mendekati gadis cantik itu. Ia ingin mencuri perhatiannya, seraya mengatakan, "Halo, selamat datang di India, Nyonya, bagaimana penerbanganmu?" Nera ini pun menjawab, "Buruk, bisakah kau perbaiki?" Ternyata gadis ini pun begitu jutek, sehingga melihatnya Ram pun hanya bisa terdiam, lalu pergi mengantarkan wanita ini ke hotel penginapannya. Giliran John yang ingin mencari perhatian, yang lalu mengatakan kepadanya, "Nyonya, jika kau butuh sesuatu bilang saja padaku." Mendengar itu Nera malah menunjuk jalan dan bertanya, "Kira-kira ada berapa garis jalan di sana, apa kau tahu?" Sehingga John tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ketika malam hari terlihat Nera pun pergi ke swalayan untuk berbelanja, dan tentu saja tetap dikawal oleh Ram dan yang lainnya. Akan tetapi tanpa mereka sadari, ternyata ada yang sedang mengincar Nera. Dan ketika di kasir, terlihat seorang gadis kecil yang mengatakan kepada pengasuhnya, besok adalah hari ulang tahunnya. Jadi dia sangat ingin makan coklat. Mendengarnya pengasuhnya itu pun akan membelinya. Akan tetapi ketika membayar ternyata uangnya itu tidak cukup. Sehingga ibu ini pun terpaksa mengurangi barang-barangnya. Dan salah satunya adalah coklat tersebut. Sehingga membuat gadis kecil ini bersedih, yang lalu Ram pun memanggil kasir di sana dan berniat akan membayarkannya. Namun rupanya sudah ada yang memanggil kasir itu duluan, yang mana ternyata dia adalah Nera. Dengan kode Nera pun berkata, kalau ia akan membayar semua belanjaan mereka, sehingga gadis kecil ini pun merasa senang mendapatkan coklatnya. Melihat itu Ram pun semakin menaruh hati kepada Nera karena ternyata Nera memiliki hati yang lembut, namun tiba-tiba saja mati lampu, dan ketika hidup kembali, rupanya lehernya sudah diancam dengan sebuah pisau oleh sekelompok orang. Sontak melihat itu, Nera pun menjadi sangat ketakutan. Mengetahui itu Ram pun perlahan mundur dan berencana mengambil sebuah tongkat. Namun tiba-tiba saja John pun datang dengan gagahnya dan melihatnya para penjahat itu pun menjadi sangat ketakutan. Apalagi saat John mengeluarkan senjata apinya. Para penjahat itu langsung keringat dingin, mereka pun langsung lari kocar-kacir tidak karuan. Akan tetapi tak berapa lama ketika Ram ini bertanya kepada John, rupanya ia berkata, kalau para penjahat itu hanyalah rekayasa, dialah yang sengaja menyewa para penjahat itu agar terlihat keren. Beberapa hari kemudian, Ram dengan rombongannya telah sampai ke kampungnya Nera. Akan tetapi setibanya mereka di sana, mereka malah melihat pemandangan yang sangat mengerikan, di mana tempat itu terdapat banyak kali orang-orang yang diikat di tiang listrik dalam keadaan terluka parah, dan di sana terlihat para penjahat yang menyakiti warga, yang ternyata dulunya desa tersebut adalah sebuah pulau yang sangat indah, dan tanahnya sangat subur. Akan tetapi karena kurangnya pendidikan warga di sana, hidup hanya dengan menebang pohon saja,
sehingga alam pun menjadi rusak. Namun suatu hari ibarat seorang dewa, kakek Nera ini pun datang ke sana, lalu membantu para warga dengan mengajarkan pendidikan kepada mereka dan juga mengajarkan bertani, sehingga kehidupan orang-orang di desa itu pun menjadi lebih baik. Akan tetapi malapetaka pun datang, yang mana seorang penjahat bernama Suami datang ke kampung itu dan mencoba menanam ganja di sana. Namun ketika mengetahui jika ganja jadi berkualitas tinggi akibat tanah di sana sangat subur, ia pun berpikir untuk menanamnya lebih banyak lagi. Sehingga agar niatnya itu berjalan, penjahat ini pun ingin menguasai desa tersebut. Lalu ia pun menyebarkan semua anak buahnya ke seluruh desa dan tidak segan membantai para warga agar bisa menguasai tanah di sana. Bahkan kakek Nera ini pun terluka akibat membela para warga. Dan sekarang melihat Nera yang datang, seorang pria pun berusaha mengusirnya karena di sana sangat berbahaya. Namun tiba-tiba saja kepalanya dipukul oleh seorang penjahat yang bernama Gara, yang lalu mengatakan kalau merekalah yang sengaja memancing Nera untuk datang ke desanya lagi dengan alasan kakeknya sakit. Lalu mengancam jika Nera berani melarikan diri, maka mereka akan menghabisi kakeknya dan para warga. Lalu si Gara pun menjentikkan jari, yang mana rupanya dia menyuruh para anak buahnya untuk membawa si kakek yang telah terluka akibat dihajar para penjahat itu. Dan ketika kakeknya diserahkan, Nera dan Ram pun langsung membawanya pergi dari sana. Namun ketika sudah sampai di sebuah rumah, si kakek mengatakan kepada Nera, jika ternyata para penjahat itu bukanlah mengincar dirinya, melainkan lisensi dari ayahnya. Dengan menggunakan lisensi dari perusahaan ayahnya, para penjahat itu berniat akan membuka sebuah perusahaan farmasi. Dan jika itu terjadi, bukan hanya desa kita yang hancur, tapi juga banyak lainnya, dan akan banyak nyawa melayang. Lalu sang kakek meminta Nera untuk pergi saja dari sana, biar dirinya dan para warga yang berkorban agar rencana para penjahat itu tidak berhasil. Akhirnya mereka semua pun langsung pergi. Akan tetapi mengetahui jika Nera pergi, para penjahat ini tidak membiarkannya begitu saja. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya mereka pun terlepas dari para penjahat dan mengetahuinya mereka pun merasa sangat lega. Namun tiba-tiba mereka terhenti lagi, yang membuat mereka sangat terkejut karena rupanya Ram membawa mereka ke markas para penjahat itu kembali. Lalu Ram pun berkata kepada Nera, para penjahat itu menodongkan pisau untuk membawamu ke sini. Kalau kau pergi sekarang, orang-orang di desa ini tidak akan pernah ada lagi. Tak selang lama, para antek-antek penjahat ini pun menyerang untuk membawa Nera kembali. Melihat itu, Ram pun melakukan aksinya, dan ini yang terjadi. Melihat kegagahan dan kehebatan pengawalnya, Nera pun menjadi terpesona dan tumbuhlah bibit-bibit cinta. Dan akhirnya Ram pun berhasil menaklukkan para preman di sana. Setelah kejadian itu, mereka pun semakin berani untuk melawan musuh, yaitu Suami. Beberapa hari kemudian, Nera dan Ram pun menghampiri Suami yang sedang bersama menteri ini. Mereka pun membicarakan perencanaan yang akan mengirimkan ganja-ganjanya dalam beberapa hari lagi. Lalu Nera pun meletakkan sebuah cek kosong di hadapan penjahat ini. Sebari mengatakan, tulis sebanyak yang kau mau lalu tinggalkan desa dan negara ini. Suami ini pun malah mengampak cek kosong tersebut. Sehari berkata, uang tidaklah penting bagiku, kekuasaanlah yang penting. Sebentar lagi aku akan panen besar dan akan mengirimkan barang-barangnya ke pasar internasional. Maka dari itu siapkanlah lisensi dari ayahmu dan jangan sebarkan ini keluar. Jika berani membocorkannya, maka desamu akan menjadi kuburan. Ram pun langsung membawa Nera ke dalam mobil. Sebari berkata, sekarang gilirannya yang akan berbicara. Ram pun lalu mengambil ceknya sebari berkata, baru kali ini, aku melihat orang yang menganggap uang itu tidak penting. Lalu ia pun mengatakan, kalau ia mengetahui jika semua tempat telah dipasangi kamera, bahkan transaksi ini telah direkam oleh Suami. Mendengar itu, sontak menteri ini pun menjadi terkejut. Kemudian Ram pun pergi meninggalkan mereka begitu saja.
Lalu Ram pun mengirimkan sebuah pesan yang mana rupanya ia menyuruh temannya untuk meretas HP suami agar mereka bisa tahu apa dan kapan saja para penjahat itu akan melakukan aksinya. Namun ternyata rencana Ram itu tidak berjalan dengan lancar karena rupanya penjahat ini bukanlah orang yang bodoh. Ia mengetahui kalau dia sedang diretas agar bisa mengetahui siapa yang sedang meretas dirinya. Suami ini pun merencanakan sesuatu dan tak lama kemudian Ram pun ditelepon oleh temannya. Yang mana temannya itu mengatakan jika ia telah berhasil mengambil uangnya suami dan mengirimkannya kepada panti asuhan mereka. Mendengar itu Ram mengatakan, "Kita ketahuan teman." Dan benar saja suami sengaja menjebak agar uangnya diambil. Dan ketika uang sudah diambil, para hackersnya pun langsung bertindak untuk melacak kemana arah uang tersebut. Sontak penjahat ini pun langsung menyuruh para anteknya untuk pergi ke sana. Dan setibanya di sana, para penjahat itu pun langsung berbuat onar. Tanpa pandang buluh dengan kejam mereka menghajar siapa saja. Sehingga orang-orang di panti asuhan pun jadi banyak yang terluka. Tak lama kemudian, Ram pun mendapatkan pesan dari bos penjahat itu yang mengatakan kalau ia harus menunjukkan dirinya, kalau tidak penjahat itu mengancam akan menghabisi semua orang di panti asuhan. Karena tidak punya pilihan lain, Ram pun langsung mengirimkan foto dirinya. Setelah mengetahui jika Ram yang meretas dirinya, ia pun langsung menyuruh Farada untuk menyerang. Dan setibanya di sana para penjahat ini langsung mematikan listrik di rumah itu, lalu menjalankan aksinya sehingga singkat cerita tak berapa lama, mereka telah menculik kakek Nera bersama Ram yang terlihat seperti sempoyongan. Yang ternyata sebelumnya Ram dipaksa menghirup asap ganjo dalam jumlah yang sangat besar. Para penjahat itu melakukannya agar Ram tidak bisa melawan. Setelah itu para penjahat ini pun langsung memukul kepalanya dengan sebuah besi sehingga kepalanya pun jadi berdarah. Namun mengetahui jika kepalanya terluka, bukannya takut Ram malah menghantamkan kepalanya sendiri beberapa kali, sehingga para penjahat itu pun jadi terheran. Sedangkan Ram yang mengetahui jika kepalanya terluka lalu mengatakan, "Aku tidak merasakan apa-apa." Rupanya karena dari ganjo tersebut tubuhnya pun jadi kebal, dan ini yang terjadi. Robin! Namun di saat itu kakek ini berusaha menghentikan Ram karena ia takut para penjahat lain akan menyerang cucunya yaitu Nera. Dan benar saja di tempat lain para penjahat ini menyerang kediaman Nera. Tapi tiba-tiba ada yang menghajar mereka sampai tak berdaya. Yang ternyata Ram sudah menempatkan teman-temannya yang ahli bertarung juga. Sehingga mereka pun berhasil melindungi Nera. Dan Ram pun menjelaskan itu kepada si kakek. Sehingga mereka bisa mengalahkan para penjahat. Malu. Setelah itu si kakek pun merasa sangat bersyukur. Ia pun berterima kasih kepada Ram dan teman-temannya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara penjahat itu, yaitu suami. Lalu ia pun memperlihatkan sebuah video tentang desa, yang mana awalnya desa itu adalah desa yang sangat indah dan damai. Namun seorang penjahat menyalahgunakan tempat itu, yang mana ia menanam ganjo dan ingin menjualnya ke luar negeri. Bahkan ia menyuruh orang-orang desa untuk tunduk dan bekerja kepadanya. Kalau tidak mereka semua akan dihabisi. Dan dalang dari semua itu adalah kakek. Semua orang pun menjadi sangat terkejut karena kenyataannya tidak seperti itu. Setelah itu penjahat ini pun mengancam jika tidak mau videonya itu disebarkan, maka Nera harus menyerahkan lisensinya dalam setengah jam. Nera pun terpaksa menurutinya, yang mana ia pun langsung meminta lisensi kepada ayahnya. Akan tetapi setelah penjahat ini mendapatkan lisensinya, ia pun tidak melepaskan Ram dan juga para warga, yang mana dia masih punya rencana lain. Ia pun memerintahkan Ram untuk mengantarkan ganjo-ganjonya ke tempat rekan bisnis mereka dan mengancam akan menghabisi semua orang sekarang juga jika Ram tidak setuju. Demi keselamatan orang-orang desa, Ram pun terpaksa menurutinya. Namun keesokan harinya tiba-tiba saja penjahat ini mendapatkan telepon dari rekan yang mengatakan kalau bos mereka sudah menjadi sangat marah sebab ganjo-ganjo yang dikirimkannya tadi malam belum datang juga. Penjahat ini pun sangat terkejut. Lalu dengan kesal ia pun pergi mencari para anak buahnya untuk bertanya. Namun rupanya di sana sudah tidak ada orang lagi. Semua anak buahnya telah pergi. Dan di saat itu tiba-tiba ada yang memanggilnya yang ternyata itu adalah Ram. Dengan santainya Ram berkata, "Kau punya rencana tapi rencanaku lebih hebat. Sehingga semua anak buahmu pergi meninggalkanmu." Yang ternyata ketika mengantarkan barangnya tadi malam Ram menghasut mereka dengan menunjukkan sebuah video rekan mereka sendiri yang mengatakan,
Kalau bos mereka itu si suami akan mengkhianati mereka, yang mana jika berhasil mendapatkan uang dari ganjo-ganjonya si suami akan pergi melarikan diri. Dan akibat dari itu para anak buahnya lah yang akan menjadi korban atas kemarahan bosnya yang bernama David. Jadi karena inilah semua anak buahnya pergi meninggalkan suami. Mendengar itu penjahat ini pun menjadi sangat marah. Ia berencana menyerang Ram dengan jurus totok dua jarinya. Namun ini yang terjadi cuy. Menyadari jika dirinya akan kalah, penjahat ini pun akan menembak Ram. Namun ternyata tidak bisa karena pelurunya tidak ada. Melihat itu Ram pun mengejeknya. Karena tadi ia sudah mengambil pelurunya, namun tiba-tiba dari belakang ada yang ingin menembak Ram. Yang ternyata itu adalah polisi yang ingin menangkap Robin Hood. Ram pun langsung berlari, sembari menghindari tembakan polisi itu. Sedangkan penjahat ini yang melihatnya, ia berusaha menyogok polisi itu untuk membunuh Ram. Namun mendengarnya polisi ini berkata, "Aku tidak perlu uang hasil curianmu Robin Hood," lalu mengancamnya dengan pistol. Yang ternyata sebelumnya ketika polisi ini ingin meretas siapakah Robin Hood yang sebenarnya, Ram ternyata sudah mengganti fotonya dengan foto penjahat itu. Jadi karena itulah polisi ini menangkap si suami karena mengira dia adalah Robin Hood, sedangkan Ram bebas begitu saja. Dengan marahnya penjahat ini bertanya-tanya siapakah Robin Hood itu, namun tiba-tiba ada yang melemparkan piring kepadanya. Yang ternyata orang itu adalah bosnya sendiri yang bernama David, yang telah ditangkap polisi juga karena Robin Hood. Ternyata Robin Hood memberantas bisnis haram mereka sampai ke akar-akarnya. Dan film pun berakhir. Nah guys, begitulah akhir cerita dari Mimin. Dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Sampai berjumpa lagi di alur film yang lain. Bye-bye. Lucas, one more time, one more time.